tangan dong buat Nas Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang sudah komentar di Instagram Islam Itu Indah. Buat titip salam sama temannya atau mungkin keluarganya ya. Nih sekarang saatnya kita akan membacakan lagi nih segmen terakhir kita akan bacain. Oke, Jadi ini kesempatan siapa terakhir aja yang buat jamaah. coba kita bisa bacakan Coba kita sekarang lihat ya. kawan-kawan. Oke. Aryani.leni. Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar, wabarakatuh. kok dia waalaikumsalam? Kan dari tadi kita Oh, beri iya, salam iya, dia iya. nggak jawab. Oh iya Nah, benar-benar nggak apa-apa nggak apa-apa. Syukron. Titip salam kangen muah-muah dari kita semua di Bandung buat suami dan papa dari anak-anaknya di Kota Malang. Masya Semoga Allah. lancar dalam menjalankan puasa tahun ini, dilancarkan semua pekerjaannya, diluaskan rezekinya. Amin. Dan dimudahkan dalam segala Amin, hal. amin ya rabbal Ya alamin. Allah, ya rabbal Masih ada lagi kah yang lain? Coba Habis? kita cek, habis. Oh sudah habis, Habis oke. kayaknya nih. Nah, Sekarang kita lanjut lagi nih Betul ya. Kak, tadi kan kita berbicara tentang ahli ibadah yang masuk ke neraka. Betul. Nah uzubillahi min dalik, jangan sampai kita mengecilkan ibadah-ibadah kita ternyata yang justru mengangkat derajat kita, memudahkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah. Masya Allah. Nah sekarang bisa hikmah apa yang kita ambil dari contoh penyebab ahli ibadah yang menjadi ahli neraka nih ya. Betul. Mudah-mudahan kita bisa memperjelas semuanya. Kita kembali minta guru kita untuk memberikan tausiahnya. Abi, punten silakan. Bismillah. Subhanallah, ternyata di antara kita ini tidak ada yang tahu ahli sorga atau ahli neraka. Tidak ada yang tahu. Iya. Namun Allah telah tentukan kita ahli sorga ataupun ahli nerakanya. Sejak kita di perut ibu di usia 4 bulan, Allah sudah tentukan ahli sorga atau ahli neraka. Percaya atau tidak memang telah ditentukan. Namun kita tidak tahu, ya Allah apakah saya ahli sorga atau ahli neraka? Hikmah apa yang kita ambil dari tema pagi ini? Hikmah yang luar biasa. Jangan terlalu sombong kepada orang yang tahu tentang ilmu agama. Tahu tentang masalah-masalah syariat. Kenapa Anda tidak tahu ujungnya bagaimana? Juga jangan terlalu kecil hati kepada orang yang baru berhijrah. Mengenal Islam saat ini atau Ramadan ini atau pagi ini. Kayaknya saya ingin berubah ini, saya ingin hijrah ini. Nggak usah khawatir. Kenapa? Karena masih panjang perjalanan Anda untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalau dicek dan baik-baik ternyata dilihat dari sejarah-sejarah yang ada. Jauh lebih banyak orang yang tadinya buruk lalu menjadi mukmin dan menjadi ahli sorga. Itu lebih banyak ketimbang orang yang sudah istiqomah baik lalu ahli neraka. Itu adalah jarang sekali terjadi. Maka ini adalah satu kesempatan besar untuk berubah. Kapanpun dimanapun saat ini apabila ingin takarrub dan dekat dengan Allah, berubahlah. Coba, ada hal yang luar biasa. Seperti contoh, Rasulullah pernah datang ke tempat yang namanya orang Yahudi saat itu. Padahal dia kafir dalam keadaan tidak beriman. Dalam keadaan sakaratul maut, disebutnya ala firashil maut. Sebentar lagi akan mengeluarkan nyawanya. Rasulullah datang. Lalu Rasulullah katakan, ya fulan, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Dia ini anak melihat ke ayahnya. Ayah ini bagaimana Muhammad nyuruh saya mengatakan 2 kalimat syahadat. Ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim. Ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, maksudnya Muhammad. Padahal nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Hari itu dia bilang katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Hari itu syahadat, hari itu wafat dan masuk Islam. Dan Allah jadikan dia ahli sorga. Tadi kalau Ustaz Abdul Kafi dengan mengatakan kata-katanya, innal abda, sungguh seorang abda, seorang hamba, ma bainahu wa bainal jannah illa dhira. Antara dirinya dengan surga hanya 1 dhira saja, hanya tinggal melangkah masuk surga. Tapi dia melakukan amalan yang buruk maka tidak jadi menjadi ahli surga. Ataupun ada di antaranya, ada orang antara dia dengan neraka hanya 1 dhira. 1 dhira itu hanya seperti ini. Tapi punten dia melakukan amal soleh malah menjadi ahli surga. Dan ini kita tidak tahu. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW sangat terkenal. Namanya adalah Usairin. Ya. Dia ini Masya Allah dia langsung ke hadapan Rasul mengatakan, ya Rasulullah. Atau kata-katanya, saya mau Islam. Kamu Islam sekarang? Iya. Tadinya apa? Saya tidak Islam. Terus apa? Saya Islam dan saya ingin berperang. Ya sudah, katakan 2 kalimat syahadat. Dia katakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikut berperang. Baru saja melangkah dalam peperangan, wafat. Setelah wafat, semua para sahabat mengatakan, ya Rasulullah ini apa sudah muslim dia? Sudah muslim baru tadi mengatakan syahadat. Tapi bagaimana? Wafat ya Rasulullah. Lihat kata Rasulullah. Man arada ayyanzura ila ahlil jannah walam yasjud walau sajdah fanduru. Siapa di antara kalian yang ingin melihat ahli sorga dan dia belum pernah sujud walaupun 1 kali, lihatlah orangnya. Subhanallah. Lihat siapa yang ingin melihat ahli sorga dan dia belum pernah sujud sekalipun, itu lihat orangnya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah.
Tema yang sangat indah pagi ini. Kenapa? Jangan putus asa kepada siapapun yang ingin berubah. Saya bacaannya belum rapi, saya sholatnya belum rapi, saya pakai hijab aja baru. Tidak perlu untuk memikirkan itu. Panjang perjalanan untuk taubat itu luar biasa buat kita. Subhanallah. Karena itu tidak ada kalimat yang namanya putus asa seorang mukmin untuk bergerak menjadi kebaikan. Itu hikmah yang ada. Bagi kita yang sudah tahu tentang Islam, doa apa yang harus diungkapkan ya? Doa yang diajarkan Rasulullah di antaranya adalah karena yang membolak-balikan hati manusia adalah Allah. Doanya, ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia. Sabit qalbi ala syariatik. Kokohkan, tetapkan hati kami dalam syariat. Kenapa? Anda tidak tahu nanti siang bagaimana, malam bagaimana, besok mau bagaimana. Tapi kalau minta kepada Allah yang membolak-balikan hati manusia agar dikokohkan dan dikuatkan, ini adalah doa yang luar biasa. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semuanya adalah tergantung kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita ingin merubah, rubahlah mulai saat ini. Dan ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sejarah telah banyak membuktikan orang yang tadinya kelihatannya adalah ini bagaimana? Kayaknya ahli neraka, ahli neraka. Jangan, karena kita ini bukan penitia sorga dan bukan penitia neraka. Kadang-kadang orang seenak aja, ahli neraka kalau begitu mah. Dia malah, hari ini mungkin dia tidak puasa. Punten, mungkin Ramadan ini dari tanggal 1 sampai hari ini ke-8 tidak puasa. Tapi begitu melihat tayangan ini langsung, ya Allah ternyata saya bisa puasa nih. Bismillah puasa. Bisa jadi dia bisa menjadi ahli sorga walaupun 8 hari tidak puasa. Kenapa? Allah Rahman Rahim. Jadi semua rahasia Allah, perubahan tergantung diri kita. Namun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang sudah punya iman, kekuatan, doa agar Allah tetapkan iman kita. Dan bukan hanya iman kita ditetapkan, tapi apa? Punten-punten istiqamah ketika menjaga daripada keimanan yang kita miliki. Karena apa? Karena yang paling sulit dalam kehidupan ini adalah istiqamah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqamah, menjaga keimanan kita dan selalu taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, Allah menciptakan manusia supaya mereka mengabdi kepada Allah, bukan kepada selain daripada Allah. Betapa banyak orang mengabdi kepada harta, menyembah harta, mendahulukan kepentingan dunianya. Panggilan Allah sudah datang. Panggilan salat, panggilan berpuasa, panggilan haji, panggilan demikian banyak panggilan. Tapi mereka abaikan. Kenapa kita melakukan ibadah? Supaya agar untuk mendapatkan keridhaan Allah. Agar kita mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan pahala dari Allah. Apa sampai di situ? Tidak. Ternyata setelah kita mendapat pahala, kemuliaan, keridhaan, ternyata kita harus menjaga nilai kesempurnaan. Dengan apa? Meluruskan niat dan menghindarkan dari unsur-unsur kepentingan dunia yang dapat merusak kualitas ibadah tersebut. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kita semoga setiap hari ya Kak bisa selalu hijrah. Amin. Bisa selalu memperbaiki diri, menghisap diri setiap harinya. Supaya kita insya Allah semuanya jamaah yang ada di sini juga yang ada di rumah bisa menjadi ahli ibadah. Amin. Ahli ibadah dan Amin. ahli surga. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.